Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matin iman wal munjiyat wa ala kulli halwatati mussalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratil mukarramin jamaah salat maghrib dan isya insyaallah. Uhayyukum bi tahiyatul Islam, tahiyatul mubarakah min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita sudah mendekati hari Raya Idul Kurban. Hari ini 7 Zulhijjah 1447 Hijriah, yang artinya insya Allah 3 hari lagi kita akan sama-sama menyambut Hari Raya Idul Kurban. Dan besok tanggal 8 itu adalah hari Tarwiyah. Secara etimologi, Tarwiyah berasal dari kata rawiyah, yang berarti membawa atau menyediakan air. Dinamakan demikian karena pada tanggal 8 Zulhijjah dahulu itu para jamaah haji rame-rame mengisi tempat-tempat air minumnya, baik yang dari kulit maupun yang dari galon kalau hari ini. Itu dalam rangka persiapan untuk perjalanan panjang menuju Padang Arafah. Bagi yang sudah pernah berhaji, tentu masih ingat, ini adalah pengalaman perjalanan spiritual yang luar biasa, tidak bisa dibayangkan. Dan sulit sekarang kita untuk mengulang lagi karena melihat antrian haji yang begitu lama. Dan tanggal 8 atau hari Tarwiyah ini biasanya para jamaah haji, khususnya yang mengambil haji tamattu dan qiron, untuk memulai pakai ihram lagi. Ihram dalam rangka niat haji. Adapun yang mengambil jenis haji ifrad, mereka sudah bermikot dan mengambil niatnya sejak dari atas pesawat, baik dari Ya'lamlam ataupun dari Garnul Manazil, tergantung pesawatnya lewat mana. Tapi bagi yang sudah sampai di Tanah Haram, Mekah, dan niatnya untuk mengerjakan haji dengan cara tamattu, rata-rata kebanyakan kita dari jamaah Indonesia itu mengambil mikotnya dari hotel masing-masing. Adapun kita yang tidak sedang berhaji, yang ada di tanah halal, yang di tanah air, besok jangan lupa kita disunahkan untuk berpuasa. Puasa tanggal 8, yakni puasa Tarwiyah, Yaumul Tarwiyah. Dan yang penting paling
dan jangan terlewatkan itu di tanggal 9, yaitu puasa Arafah. Mungkin sebahagian kita atau sebahagian orang kadang ada yang berat dengan alasan itu kan sunnah. Ini kalau boleh kita jelaskan, orang-orang yang berpikiran seperti itu dulu ketika belajar fikih tentang hukum Islamnya belum tuntas. Karena kan kalau hukum fikih yang pernah kita pelajari, wajib dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Sunnah dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Akhirnya, ditinggal tidak apa-apa. Laju sampai tua, amalan sunnah kita tidak akan bertambah. Kalau itu konsep yang kita pakai. Termasuk ini juga saya tekankan kepada Bapak Ibu guru di sekolah ketika menjelaskan masalah tentang sunnah dan hukum-hukumnya. Maka jelaskan secara tuntas. Tidak salah dengan definisi yang disampaikan tadi. Bahwa sunnah dikerjakan berpahala, ditinggalkan, tidak apa-apa. Tapi kalau itu yang kita pakai, banyak ruginya. Rugi waktu terutama, dan banyak rugi-rugi yang lain. Lalu bagaimana cara memotivasi anak-anak nanti kalau ketemu kalimat seperti ini? Gunakan ayat. Surah Ali Imran ayat 31, Allah sudah katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Sungguh kalian itu tidak akan disebut cinta kepada Allah kalau tidak mau mengikuti apa yang menjadi sunnahku, kata Rasul. Ini Al-Quran. Allah mengajarkan melalui Al-Quran agar Rasulullah menyampaikan hal itu kepada kita. Maka ayo jangan terlewatkan. Apalagi sebagaimana yang Rasulullah gambarkan bahwa kemuliaan hari Arafah itu luar biasa. Sebagaimana yang sudah masyhur kita dengar, ma min yaumin aqsara min ayyutikallahu fihi abdan minan nar min yaumil Arafah. Tidak ada hari yang lebih banyak Allah memberikan kebebasan dari api neraka kepada seorang hamba kecuali pada hari Arafah. Nah, jadi melihat redaksi kalimatnya saja, kalau ini tertinggal akan rugi. Siapa yang terbebaskan di sini? Imam Ibnu Katsir dalam penjelasannya menyatakan bahwa pertama, mereka yang berwukuf, mereka yang bermunajat di padang Arafah, para hujaj, duyufur rahman, tamu-tamu Allah yang maha rahman. Mereka memohon apapun. Maka sampai kalimat di dalam hadis itu, wa innahu layanu summa yubahi bihimul malaikah. Allah mendekat kepada para jamaah yang sedang wukuf itu dan menceritakan keutamaan mereka kepada para malaikat. Kemudian Allah berkata, ma arada haula'i, apa yang mereka sedang mintakan. Imam Ibnu Katsir juga menjelaskan ini, justru ketika orang sedang di Arafah itu, para malaikat rame-rame sedang mendengarkan apa bisikan, apa harapan, doa, munajat para jamaah haji yang di sana. Maka oleh karena
Hari itu juga hari kemuliaan, kemuliaan banyaknya terbebas orang dari siksa neraka. Hari-hari lain banyak, hari-hari biasa banyak, tetapi kata Rasulullah tidak sebanyak hari itu. Wah, ini luar biasa. Jadi sayang rasanya kalau tanggal 9 besok terlewatkan. Jadi diupayakan. Meskipun sebenarnya kita sendiri, Dewan Tarjih Muhammadiyah sudah menganjurkan kepada seluruh warganya untuk memulai puasa Zulhijjah ini sejak hari Senin kemarin, tanggal 1. Jadi selamat yang bertahan sampai hari ini, berarti sudah 7 hari puasanya. Bagi yang ada uzur, jangan lewat tanggal 9. Syukur-syukur dimulai dari besok. Karena fadilah manfaat yang lain, kata Rasulullah, saumul yaumul arafah yukaffaru sanata madiyah wal baqiyah. Keutamaan yang lain daripada puasa Arafah ini bisa meleburkan dosa setahun yang akan datang dan dosa setahun yang lalu. Ini orang-orang yang kreatif lantas berpikiran, wah kalau gitu puasa Arafah saja sudah cukup. Karena dosa saya yang kemarin setahun dihapus, dosa ke depan dihapus, tidak perlu puasa Ramadan lagi. Nah, saking kreatif pikirannya seperti itu. Jangan terjebak. Karena kita tidak boleh. Lah, padahal di puasa Ramadan sendiri sama. Menghapus dosa-dosa sebelumnya. Nah, kalau sudah terhapus, apalagi Ustadz yang mau dihapus? Kan nggak ada lagi. Gantinya adalah dengan Allah tinggikan derajat kita. Jadi kalaupun nggak ada yang dihapus lagi, tapi yakin nggak ada dosa lagi. Setiap hari tontonannya TikTok, Facebook, WA-nya juga isinya serba-serbi, ya itu kadang-kadang penuh dengan subhat itu. Nah, ini hati-hati kita. Nah, maka sekali lagi himbauan kita untuk selalu menjaga amalan sunnah. Ya, amalan nawafil ini salah satu bentuk kecintaan kita kepada Allah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Agus tadi, kajian kita insya Allah akan membahas tentang dilema yang sekarang ini sedang terjadi. Sesungguhnya dari tahun 2004, jamaah haji kita itu sudah diajak, maaf tanda kutip, galau. Ini mau menyembelih damnya ini di tanah air atau di tanah haram. Saya jelaskan sedikit. Karena ada yang bertanya kemarin, kenapa haji harus pakai kurban? Kurban dam itu. Ingat Bapak Ibu, haji itu ada 3 jenis. Ini yang belum pernah berhaji ya, insya Allah jadi pelajaran fikih. Haji itu ada 3, haji ifrad, haji qiran, dan haji tamattu. Kalau haji ifrad, niatnya haji dulu. Ya, jadi di atas pesawat ketika berangkat dari sini ke Batam ke Jeddah atau ke Jeddah, entah tujuan ke Madinah atau ke Makkah dulu. Tapi kalau rata-rata kok kita sudah langsung ke Makkah, gelombang kedua ya. Itu biasanya ngambil mikot dan niat hajinya pakai ihramnya sudah di atas pesawat. Ini haji ifrad. Niatnya berhaji dulu. Tapi konsekuensinya banyak. Jangan sampai melanggar larangan ihram. Tidak boleh motong kuku, tidak boleh nyukur jenggot, nyukur kumis, semua bulu, rambut tidak boleh dicukur. Apalagi tidak boleh pakai wangi-wangian, tidak boleh mandi pakai sabun. Apalagi banyak. Justru dulu ada ketika saya jadi pembimbing, akhirnya lebih banyak bayar dam.
Karena apa? Nggak sadar dia sudah melanggar larangan-larangan yang maaf mungkin karena ilmunya eh, belum mateng. Maka mendingan ambil yang aman. Haji tamattu, itu yang paling banyak. Apa bedanya kalau haji tamattu? Sesuai dengan kalimatnya, tamattu asal katanya tamatta. Artinya senang-senang. Berangkat haji tapi senang-senang. Dia apa? Umroh dulu. Umroh dulu. Jadi niat mikotnya di atas, di Ya'lamlam atau di Garul Manazil, pakai ihramnya niatnya umroh dulu. Sampai di Mekah, turunkan barang ke bagasi, masukin ke hotel, langsung tawaf. Sa'i. Langsung tahalul. Tahalul umroh. Gitu. Nah, orang-orang seperti ini ialah yang tanggal 8 besok, dia pakai ihram lagi. Pakai ihram lagi untuk niat haji. Kenapa kena dam? Karena menyelisihi ayat. Al-Baqarah 196 mengatakan wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah atau kerjakanlah sempurnakanlah haji dan umrah itu karena Allah. Perintah Allah apa pertama tadi? Haji dan umrah. Sedangkan tamattu umrah dulu baru haji. Orang seperti ini wajib bayar dam. Damnya berupa menyembelih seekor kambing. Kalau tidak mampu, boleh nggak? Boleh puasa 3 hari selama di sana dan 7 hari setelah kembali ke tanah air. Jadi banyak caranya nanti untuk bayar damnya. Nah, tapi umumnya orang itu berkurban. Hanya masalahnya timbul memang. Dari tahun ke tahun saya perhatikan. Dam tamattu ini atau dam kiron juga, ini sering, maaf sekali lagi, sering dipermainkan oleh oknum. Ya, baik oknum dari KBIH maupun oknum dari, ya pokoknya oknum petugas lah, itu saja. Ya, baik yang ada dari tanah air maupun yang ada mereka yang ada di tanah suci sana. Kadang jumlah yang dipotong tidak sesuai. Jumlahnya bukan cuman jenis itu. Kalau ketika dulu saya terakhir ya dari 2007, 2011 dan 2014 itu terakhir itu masih ada ring harga antara 590 sampai dengan 720 real per ekor. Rata-rata jamaah Indonesia ini semangat bayar pakai yang mahal 720. Tapi begitu sampai di Kakiyah saya lihat, lah kok yang kecil-kecil yang harga 500-an 90, 720, 590, selisihnya 150 real. Kalikan sekarang berapa? 4.600 sekian. Berapa itu? Banyak. Kalikan jumlah ini jamaah. Berapa miliar uang yang tidak jelas kemana perginya. Nah, itulah jadi salah satu. Makanya saya sangat berterima kasih juga ini karena sekarang ini pemerintah Saudi mulai dari tahun kemarin kalau tidak salah menyerahkan pengelolaan ini bukan lagi bebas kayak dulu. Kadang kita bisa belanja sendiri, nanti disembelih sendiri atau dibawa ke potongan sendiri. Kalau sekarang harus melalui satu badan yang namanya ad-dhahi. Ya, ad-dhahi itu badan khusus menangani penyembelihan kurban tamattu dan kurban yang lainnya. Nah, itu lebih ini. Tapi tetap saja harganya pakai yang tertinggi, 720 real. Kalau dirupiahkan sekitar 3.350.000-an.
hari ini dengan kurs hari ini, kurang lebih. Nah, yang kedua, permasalahan yang kedua timbul adalah fikih di dalam ajaran Quran dan sunnahnya, daging-daging yang dikurbankan tadi dari penyembelihan dam tadi, boleh ini memang harus diserahkan atau disebarkan, utamanya adalah orang-orang fakir miskin yang ada di sekitaran Mekah. Tapi sampai hari ini orang miskin di Mekah itu yang di Mekah, ya, yang di sekitaran Mekah. Yang kedua, jumlah yang dipotong itu ribuan, ratusan ribu. Berapa banyak jumlah jamaah haji? Katakanlah 80% dia potong hewan, yang 20% katakanlah puasa. Ya, jumlah kemarin tahun 2005 kemarin hampir 2 juta orang. Kalau 80%-nya berarti 1.600 ekor kambing. Kalau berupa kambing ya. Itu tidak makan nasi, tidak makan roti, itu makan daging terus akhirnya. Jadi hasil analisa ya, penduduk di Mekah yang dikategorikan miskin itu nyaris sudah tidak terlihat. Boleh untuk disalurkan di daerah, boleh. Maka sudah sering kita yang punya pondok atau anak-anak bapak yang merasa di pondok itu masih sering dulu dapat kornet ya, kiriman daging dari Arab Saudi. Tapi sebahagian juga dibungkus beku. Tapi saya sedih dulu sekitar tahun berapa ya? 2001 atau 2002. Ketika pengiriman dari tanah suci ke Mekah, gelombang laut, ombak besar sehingga perjalanan shifting, pengapalan itu lama terombang-ambing. Sehingga durasi sampai ke Indonesia dagingnya sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Sehingga harus dimusnahkan waktu itu. Padahal biaya pengiriman, biaya pemotongan, biaya pengelolaan sampai betul-betul daging itu bisa disebarkan atau dikirim ke tanah air itu, biayanya kalau dihitung-hitung jauh lebih mahal daripada harga dagingnya. Nah, pertimbangan inilah yang lantas kemudian baik dari Muhammadiyah maupun dari NU masing-masing sudah membuat pernyataan untuk membolehkan para jamaah haji yang mengambil haji tamattu atau kiron, hadiunya ya atau sembelihan damnya boleh dilakukan di tanah halal atau tanah air. Dalam rangka untuk kebermanfaatan yang lebih daripada penggunaan daging hewan kurbannya tadi. Karena di sana kepala terbuang, nggak ada yang ngelola kepala. Kaki terbuang, tulang-tulangnya, kaki nggak kepake. Usus-ususnya ditimbun. Tapi kalau di tanah air, cuman bulu yang tidak dimakan. Lainnya habis itu. Tulangnya disop. Kulitnya buat jange, minimal buat beduk gitu. Kreatif kalau kita. Habis itu. Tapi kalau di tanah haram, saya tidak tahu itu. Kalau yang sapi sama yang onta mungkin masih ada kerjasama dengan perusahaan pembuat bahan baku gelatin. Ya, nanti diolah jadi bahan baku gelatin untuk buat kapsul dan untuk yang lain-lainnya. Tapi kalau yang kepalanya, kakinya, ususnya, kok ususnya udah jelas langsung keluar itu langsung digeret pakai
apa tuh pakai ongkang itu langsung dimasukkan ke lubang pembuangan. Udah terbuang itu. Ya. Babatnya itu nggak ada yang mau ngurusin Pak di sana. Terlalu banyak ya. Ya, meskipun ada karena saya pernah beli roti yang isinya itu saya minta daging kambing, nggak taunya isinya rupanya jerohan juga. Ternyata ada juga. Tapi nggak tahu saya jerohan kambing atau jerohan onta. Nah ini, jadi pertimbangan-pertimbangan itulah yang menurut Dewan Tarjih Muhammadiyah ilat untuk mengalihkan hewan kurban dari tanah halal, dari tanah haram ke tanah halal, hukumnya boleh. Toh dari 4 mazhab yang ada satu mazhab yang membolehkan. Ya. Yang lainnya mengharuskan semuanya disembelih di tanah haram. Yang satu membolehkan. Atas pertimbangan ini, maka Kementerian Haji Saudi Arabia membolehkan, menyilahkan bagi negara-negara manapun yang mau untuk mengambil atau menyembelih hewan hadyu daripada dam tamato atau kironnya masing-masing di negara masing-masing. Boleh, jadi malah menyilahkan. Karena apa? Mereka melihat, pertama melihat daging yang begitu banyak. Kadang sampai busuk, Pak. Karena nggak ada tenaga yang mengolah itu nggak memadai. Yang kedua menjadi limbah, karena kotorannya banyak sekali sehingga menimbulkan amonia dan pencemaran lingkungan udara. Yang ketiga, biaya kalaupun harus dikemas, dikirim, ternyata biaya packaging, biaya logistik pengiriman jauh lebih mahal daripada harga daging itu sendiri. Belum lagi kalau terjadi kasus-kasus di beberapa negara yang ketika proses pengirimannya jauh sehingga tidak layak dikonsumsi dan harus terbuang. Jadi padahal di Al-Quran salah satu kebermanfaatan dari daging itu harus bisa dinikmati oleh salah satunya fakir miskin. Maka berdasarkan pertimbangan itu, Muhammadiyah melalui Dewan Tarjih memutuskan untuk menganjurkan kepada jamaahnya untuk mulai dari tahun ini. Karena keputusannya sudah diambil pada bulan Ramadan kemarin, keputusan Tarjih, dianjurkan bagi warga Muhammadiyah, calon jamaah hajinya untuk meninggalkan dam tamatu atau dam kironnya melalui lazismu. Jadi ini petugas lazismu dapat satu amanah lagi untuk memotong dan menyalurkan hadyu dari calon jamaah haji kita tahun depan. Dan kemungkinan tahun ini mungkin kita di Jambi belum maksimal. Yang sudah ada mungkin baru sebahagian di Jawa. Karena keputusannya agak mendesak kemarin sehingga kami mensosialisasinya juga agak kurang maksimal. Sementara jamaah haji sebahagian itu sudah memotong atau membayarkannya melalui KBIH. Ya sudah, yang ini yang sudah tahun ini barangkali memang belum maksimal. Tapi harapan kami tahun depan bagi Bapak Ibu yang hari ini sedang menunggu antrian atau giliran berangkat atau mungkin ada keluarganya, sarankan untuk menitipkan sembelihan kurban dam tamatu atau kironnya melalui lazismu. Timbul pertanyaan kemudian yang satu lagi. Lalu bagaimana dengan keputusan pemerintah? Kalau NU Muhammadiyah sudah memutuskan boleh. Persis melarang. Ya, persis melarang. Lalu bagaimana dengan pemerintah? Melalui Kemenak, opsinya boleh memilih. Jadi opsinya boleh memilih. Tapi khusus untuk Majelis Ulama Indonesia, masih melarang. Menganjurkan untuk disembelih di tanah haram. Nah ini bingung juga Pak. Padahal isinya MUI itu ya orang Muhammadiyah, orang NU. Melalui kelembagaan memutuskan mengarahkan ke tanah halal.
Tapi melalui lembaga majelis ulamanya belum, masih menggunakan standar keputusan tahun 2011. Kalau Kemenak tidak boleh mengambil fatwa, mengeluarkan fatwa nggak boleh. Dalam hal ini cuman memberikan arahan ke Kemenak. Nah, jadi oleh karena kita di sini Dewan Tarjih sudah memutuskan, maka harapan kami ikuti Dewan Tarjih supaya kebermanfaat ini lebih terasa untuk sama-sama dinikmati oleh saudara-saudara kita yang betul-betul membutuhkan. Inilah yang perlu kami jelaskan, dan insya Allah doakan kami terutama dari Lajismu dan PDM Kota Jambi yang insya Allah mungkin tahun depan akan kita buat dalam rangka memfasilitasi itu, akan kita buat KBIHU, kantor bimbingan ibadah haji dan umroh yang dimiliki oleh Muhammadiyah, yang dimiliki oleh persyarikatan. Maka sampaikan tolong kepada saudara-saudara yang atau tetangga yang ingin mendapat bimbingan haji umrohnya sesuai dengan sunnah, bisa nanti mulai dari tahun depan untuk mendaftarkan diri di KBIHU Muhammadiyah. Insya Allah kita sudah rancang biayanya tidak akan seperti yang lain. Karena kalau yang lain itu kan ada sampai dengan 7 juta, itu terlalu mahal. Oleh karena ini milik bersama, insya Allah kita akan ringankan. Yang penting nanti tinggalkan hadiu atau kurban dam tamatunya. Nah, ini salah satu yang harus kita upayakan ke depan, dan ini sudah disosialisasikan oleh PWM sebenarnya dari tahun kemarin, tapi PWM sudah ada, cuman yang PDM Kota Jambi yang belum. Insya Allah ini jadi PR bagi pengurus yang ada saat ini. Mohon doa dari Bapak Ibu semua, mudah-mudahan dimudahkan dan dilancarkan. Ini saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Masih ada waktu kira-kira sekitar 7-8 menit. Barangkali kalau ada sesuatu yang ingin didiskusikan, falyatafadhal maskurah, silakan. Baik, mungkin masih ada waktu sekitar 8-9 menit. Ada jamaah yang ingin menyampaikan pertanyaan, saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi dikatakan bahwasanya dalam itu adalah dalam bentuk seekor kambing yang diperbolehkan kalau melintasi diperbolehkan dari tanah alam. Iya. Bagaimana kalau sekiranya apakah mahal dalam bentuk kambing ataukah memang senilai dengan kambing dalam bentuk misalkan bergabung dengan kambing yang berjualan itu, apakah itu diperbolehkan itu sudah misalnya atau tidak? Baik, terima kasih Pak. Ada lagi? Ibu-ibu? Baik, satu dulu kita jawab ya. Kami akan lebih senang sekiranya dari jamaah itu nantinya menyerahkan dalam bentuk binatang, berarti sudah terpilih. Tapi kalaupun tidak, nanti akan kita tentukan berdasarkan harga yang ada. Kita akan membuat rank. Harga yang terendah berapa, harga yang tertinggi berapa. Kalau cukup 7 orang, insya Allah akan disatukan. Karena kebermanfaatan dan pemberdayaan dagingnya akan lebih maksimal. Gitu. Tapi kalau nanti pengennya, saya pengen sendiri, ya nggak apa-apa. Kita ikutin apa yang menjadi keinginan. Karena pada dasarnya nanti Lajismu, kami dari Lajismu Kota Jambi hanya sebagai pelaksana saja. Apa yang jadi permintaan calon jamaah haji, itulah yang insya Allah akan dilaksanakan. Gitu. Dalam untuk ini kepuasan dari Bapak. Jadi kalau Bapak mau berangkat kapan?
Oh sudah pulang. Udah pulang. Baik, nanti sampaikan Pak, kalau misalkan ada tetangga atau saudara yang ingin. Insya Allah, boleh kambingnya atau juga boleh rupiahnya. Tapi yang jelas akan kita potong dalam bentuk kurban. Dan penyembelihan kita lakukan setelah sholat. Karena perbedaan waktu, kalau ini hari ini tanggal 7, besok mereka sudah siap-siap kemas. Tanggal 9 mereka wukuf di Arafah, kita puasa saum Arafah. Tanggal 10 mereka lempar jamrah Aqabah, kita takbir dan sholat. Setelah mereka lempar jumrah Aqabah, maka mereka baru tahallul awal. Nah, tahallul awal, lanjutkan sampai 3 hari yang mengambil nafar sani untuk melempar jamroh sampai 3 kali dari ula, wusta, dan Aqabah. 3 hari di sana. Baru kembali lagi ke Masjidil Haram untuk tawaf lagi, untuk tawaf ifadah. Nah, rangkaian ini insya Allah akan kita ajarkan agar betul-betul jamaah itu bisa mandiri. Jangan ketergantungan. Ingat, pertama haji itu mahal. Mahalnya itu karena antriannya, Pak. Jadi saya juga, ini cerita pribadi ini. Saya sama istri, saya duluan berangkat. Karena waktu saya berangkat, istri sedang baru sesar. Sehingga terpaksa saya berangkat sendiri. Nah, setelah selesai akhirnya berangkat sendirian. Ketika pulang saya tanya, rangkaian ibadahnya seperti apa? Kok nggak seperti yang Abi ajarkan? Ini merasa nggak sempurna, merasa belum apa ya, kayak ada sesuatu gitu ya. Pengen ngulang lagi, Pak. Tapi ketika ke Kemenak tanya, antriannya sampai tahun 2045. Waduh, ini kalau mau ngulang lagi. Nah, makanya penting bagi kita belajar manasik dengan benar. Supaya jangan ada keraguan. Sekali berangkat, insya Allah tuntas. Gitu. Karena kalau udah tuntas semuanya, insya Allah mabrur. Kalau kita masih ragu, wah ini rangkaian manasiknya saja kita masih ragu. Maka kemabrurannya perlu dipertanyakan juga. Itu. Al-hajjul mabrur laisa la'u jaza'u ilal jannah. Haji itu kalau mabrur balasannya tidak ada yang lain kecuali surga. Makanya harus diupayakan ilmu manasik. Wallahu a'lam bishawab. Betul, Pak Tua. Waalaikumsalam. Pertama mengenai kambing tadi ya, domba kambing surga. Iya, Pak. Sepengetahuan saya dulu di haji itu pembelian Mina. Mina mungkin di Mekah, tapi yang saya dengan tempat. Tapi saya 2 kali itu ada jam terus pada yang kambingnya mau ada terus ya. Nah, tuh kan? Terus 2 kali itu waktu ada Jawa ada yang masih lain lagi. Tuh kan? Itu yang kedua mengenai KPIH itu akan dibuka untuk umrah kalau tidak salah pemerintah Saudi misalnya itu mulai tanggal 1 Maret. Itu kalau saya umroh itu tiap minggu ada enggak? Dari Jambi aja lah ya. Nanti kalau itu akan membina mana haji bagaimana haji dan umroh itu tempatnya di mana untuk miniaturnya ada Safa Marwah, ada Ka'bah, itu di mana. Dan kalau umroh itu kan tiap minggu ada, berarti minimal itu sebulan sekali ada manasik, jadi membawa masyarakat luas kita tahu. Terima kasih. Baik, makasih Pak. Nah itu Pak tadi, potongan hewan tamatuk Bapak tidak menyaksikan.
apakah disembelih atau tidak. Maaf, Buya Iqbal itu dulu pernah jadi pembimbing tahun 80 berapa gitu, saya lupa. Dulu zaman beliau itu dam tamatuknya masih sekitar 350 sampai 450. Pas mau berangkat, itu udah diwanti-wanti, ada seseorang, kata kalau oknum begitu. Pak, nanti sampai di Mekah, Bapak ketemu orang ini. Untuk apa? Berbicara tentang masalah damnya. Karena dam Bapak nanti beliau yang ngurusin. Nah, pas sampai di Mekah, apa yang terjadi? Bapak berapa orang? Sekian. Bapak cukup bayar sama saya sekian saja. Sisanya nggak usah, ambil untuk Bapak. Bingung itu, Pak. Ya untung Buya Iqbal waktu itu nggak mau, Pak. Kami ingin beli sendiri dan kamu potong sendiri. Nah, dilema, Pak. Dan oknum-oknum itu selalu ada. Makanya dari tahun kemarin, pemerintah Saudi sudah menunjuk Ad-Dohi untuk mengelola masalah dam itu. Dan tidak boleh lain sendiri. Bahkan kita beli motong sendiri pun nggak boleh. Kecuali harus izin dia, nanti lapor baru disembelih. Dan rumah potongnya sendiri. Insya Allah nanti yang ngelola bukan Lajismu, Pak. Kalau KBIHU-nya bukan Lajismu, tapi PDM. Lajismu hanya untuk mengelola hewan kurban dam tamatu atau kiron saja. Ya Pak ya. Insya Allah mohon doanya, insya Allah mudah-mudahan ada satu amal usaha yang akan dikelola PDM ke depan. Mudah-mudahan bisa membantu kesulitan atau yang selama ini dikeluhkan oleh para jamaah haji khususnya warga Muhammadiyah. Ini saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya, lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.